Oke, selamat datang di YouTube channel Efrehan. Di video kali ini kita akan bahas 5 hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian membeli kamera bekas. Kamera bekas ini merupakan opsi yang sangat menggiurkan bagi kita yang mungkin pemula fotografer ataupun videografer ataupun orang yang mau beli kamera. Biasanya itu opsi terdekat itu adalah kamera bekas. Jadi karena kan kamera ini kan barang yang kategorinya mahal ya Pak. Jadi kalau beli baru itu harganya itu range harganya mungkin dari 8 jutaan, 9 jutaan, 10 jutaan, bahkan sampai 30 jutaan lebih ya juga ada. Banyaklah kamera itu intinya. Nah, karena kamera itu mahal-mahal, tentunya kamera bekas menjadi opsi yang paling menggiurkan bagi orang yang baru terjun di dunia multimedia. Ketika kita ingin beli kamera bekas, tentunya berbeda dengan ketika kita beli kamera baru. Kalau kamera baru kan ada garansinya. Dan juga bisa dibilang kamera itu dalam kondisi yang sempurna lah, karena baru dari pabrik kan, nggak ada rusaknya. Kalau rusak tinggal klaim garansi. Nah, berbeda dengan kamera bekas, kita harus memeriksa kamera itu lebih seksama, lebih detail. Dikarenakan setiap kamera bekas terkadang memiliki kendala yang berbeda-beda. Nah, di sini kita akan menjelaskan 5 hal yang harus kalian lakukan sebelum kalian membeli kamera bekas tersebut. Yang pertama yaitu cek fisik bodi kameranya. Bodi kamera itu merupakan hal yang bisa kita lihat secara langsung karena nampak di mata kita. Jadi kita harus memeriksa semua bodi kameranya, apakah ada baret, penyok, patah, atau mungkin grip kameranya yang sudah melar mungkin. Nah, kalian pastikan semuanya dalam kondisi normal. Untuk tips yang kedua yaitu periksa tombol-tombol dan fungsi kameranya. Kamera ini kan memiliki banyak tombol ya. Banyak tombol dalam kamera ini, pastikan semua tombol itu berfungsi dengan normal. Mulai dari tombol shutternya, tombol penggantian TC3 exposure-nya, atau tombol-tombol lainnya lah, tombol-tombol di sini ya. Nah, pastikan semua itu berfungsi dengan normal tanpa ada kendala. Karena terkadang beberapa kamera itu tombolnya baik, cuma satu rusak, satu terbenam misalnya, satu lagi udah nggak terasa misalnya. Nah, itu pastikan kalian cek kembali. Yang ketiga yaitu periksa sensor pada kamera dan lensa serta layar viewfindernya juga dan layar kameranya juga. Kamera ini kan merupakan alat yang bisa berjamur ya, bisa masuk debu, kena pasir. Nah, pastikan semuanya itu bersih. Bersih dari jamur, bersih dari baret dan lain-lainnya lah. Dikarenakan jamur itu memang kalau di F-nya yang lebar 1,2 mungkin nggak terasa. Tapi kalau kita dalam kondisi yang backlight membelakangi cahaya atau mungkin menggunakan F gede, F4, F12 misalnya, nah itu jamur itu terasa Pak, mengganggu dalam gambar. Jadi ya pastikan sensor dalam keadaan bersih dan lensanya dalam keadaan bersih juga. Saya itu pastikan juga layar kamera dalam keadaan bersih juga, dalam keadaan aman. Karena beberapa kamera itu layarnya itu ada yang isu vignette seperti Canon 60D atau Canon 600D yang sering vignette, maka pastikan kondisi kameranya layarnya itu tidak vignette. Vignette ini nggak mengganggu hasil, akan tetapi itu bisa mengganggu ketika kita mempreview hasil jepretan kita. Yang keempat yaitu periksa shutter count kamera. Shutter count kamera ini kan kayak seperti kilometer pada motor lah atau pada mobil lah. Nah, shutter count ini menggambarkan seberapa sering kamera itu digunakan. Memang pada dasarnya shutter count ini tidak menjamin apakah kamera itu bakal rusak atau enggak, karena banyak para fotografer yang sepuh-sepuh itu yang shutter count mereka itu mungkin dah 100.000 lebih. Bahkan mentor saya sendiri shutter count-nya itu mungkin dah hampir 100.000 mungkin, 80 ribuan kalau nggak salah. Dan masih aman-aman saja kameranya. Cuman kenapa penting kita cek shutter count-nya? Dikarenakan shutter count itu bisa memberikan gambaran pada kita seberapa sering kamera itu digunakan. Logikanya kalau misalnya itu kamera keluaran tahun 2022 atau 2023, sekarang kan 2025 ya, maka kan umur kamera itu baru 2 tahun atau 3 tahun. Dan shutter count-nya mungkin udah 70.000, 100.000 misalnya. Itu kan bisa dibilang pasti kamera sering digunakan. Mungkin untuk sport fotografi yang sering dipakai burs mungkin, dan lain-lain lah. Nah, kalau itu kamera-kamera tua 2010, 2015, shutter count-nya udah 50.000 misalnya. Nah, itu mungkin kategorinya normal lah ya. Mungkin sering digunakan tapi tidak dipakai untuk sport mungkin, tidak dihajar bursnya mungkin. Jadi ya shutter count ini menggambarkan kepada kita bagaimana penggunaan kamera sebelumnya. Yang kelima, cek apakah kamera ini sudah pernah diservis atau belum. Yang namanya elektronik itu kadang bisa rusak Pak. Kita nggak tahu, kadang kamera itu masuk air lah, jatuh lah, atau ada yang rusak layarnya lah. Nah, pastikan kamera itu sudah pernah diservis atau belum. Dikarenakan kalaulah kamera itu sudah pernah diservis, kita cek kenapa diservis. Apakah masuk air sebelumnya? Dan kalau pernah diservis tentunya harganya beda. Walaupun mungkin dari segi kualitas hasil jepretannya nggak tujuh beda. Cuman kalau udah pernah diservis maka harganya itu cenderung lebih murah daripada yang masih original semua. Contohnya di A5000 saya punya A5000, ini kamera lama. Ini pernah diservis di bagian LCD-nya Pak, bukan LCD-nya, fleksibel layarnya. Awalnya fleksibel itu kan putus ya, maka saya ganti dan ya otomatis kalau saya jual ini harganya jauh dari bawah 5.000 lainnya. Dan juga pastikan beberapa kamera kalian itu terkadang memiliki isu-isu khusus seperti 60D yang terkenal vignette atau 600D yang terkenal vignette juga, atau mungkin Sony A72 yang terkenal shutter back itu kadang bermasalah.
atau 70 dia sering matot. Nah, pastikan kamera-kamera itu aman dari isu-isu khusus per kameranya. Jadi kenali kamera kalian, apa yang mau kalian beli, cari tahu isu yang sering terjadi itu apa, tanyakan pernah jadi atau tidak. Itulah 5 hal yang harus kalian periksa sebelum beli kamera bekas. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, atau silahkan kalian ceritakan di kolom komentar jika kalian pernah beli kamera bekas dan aman-aman saja atau pernah ada kendala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.